Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel M1 Ngoprek, channel seputar perbaikan handphone. Oke kawan-kawan, apa kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, juga keberkahan. Oke, kali ini ada Samsung Galaxy Note 8 ya. Ini keadaannya mati total, datang dalam keadaan mati total ya. Ini coba kita colok cas, tidak ada respon ya. Tadi sudah kita coba tekan tombol on off, juga tidak ada respon, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nah, ini tutup belakangnya sudah mulai retak ya. Dan ini akan kita lepas ya, kita bongkar. Nah, ini untuk melepasnya seperti ini ya. Jadi kita seset di bagian tutup belakangnya. Karena di balik tutup belakangnya itu ada bautnya ya. Nah, ini singkat saja, durasinya kita percepat ya. Karena hanya untuk membuka tutupnya seperti itu dan membuka bautnya ya. Pelan-pelan, hati-hati ya. Jangan sampai menambah kerusakan baru ya. Oke, ini sudah terbongkar ya. Singkat saja, langsung kita cek tegangan di baterainya. Oke, tegangan normal ya. Jadi baterainya tidak ada masalah. Walaupun ini baterainya baterai bukan original ya. Ini baterai yang gantian. Nah, ini kita coba lagi ukur di jalur vibatnya, apakah terdapat short atau tidak, dan ternyata di jalur vibat pun normal ya, tidak ada short ya. Oke, kita akan langsung saja, kita akan melepaskan mesinnya ya, dan ini hampir lupa ya. Sini ada slot SIM cardnya, kita lepas. Karena kalau tidak dilepas, kita tidak dapat membuka mesinnya. Nah, ini coba kita colok cas tanpa menggunakan baterai ya. Tidak ada pergerakan, sama saja. Tidak ada respon ya. Jadi ini soket baterainya kita lepas ya, lalu kita colok cas seperti itu. Nah, untuk handphone yang normal seharusnya dia muncul logo lalu kemudian mati ya jika dicas tanpa baterai. Nah, itu sebenarnya untuk menguji apakah baterainya yang rusak atau mesinnya yang rusak. Dan di sini oke, kita langsung bongkar juga tutup di bagian bawahnya ya ini. Karena untuk Samsung Galaxy Note 8 ini tutupnya itu ada 3 ya, bagian atas, tengah, sama di bawahnya ya. Seperti ini kawan-kawan. Nah, ini sudah gabung sama bezel speakernya ya. Dan itu bautnya masih ada yang tertinggal satu. Oke, tampilannya seperti ini. Jika diperhatikan, tidak ada bekas korosi atau tidak ada bekas kena air ya. Handphone sepertinya dalam keadaan aman. Dan ini kabel yang terhubung ke signal ya. Dan itu soket semuanya kita lepas ya. Kita akan angkat mesinnya. Kita lihat tampilannya seperti apa. Dan kita lakukan pengukuran nanti di bagian mesinnya untuk mengetahui kerusakannya ada di bagian apanya ya. Dan ini sepertinya belum pernah dilepas ya, jadi masih lengket ya. Oh, di situ ada kameranya rupanya ya, kamera bagian depan. Nah, untuk memudahkannya coba kita lepas kameranya seperti ini kawan-kawan. Dan di bawahnya masih ada soket, hati-hati jangan langsung ditarik seperti ini. Ini memang videonya sengaja saya percepat ya, biar langsung ke biar tidak terlalu lama dan bisa langsung ke inti perbaikannya ya. Oke, ini sudah kita perhatikan ya. Dan ini saya cek di bagian IC yang paling besar ya, yaitu IC CPU ya. Nah, ini dia. Jadi bagaimana sih cara mengetahui kerusakan itu? Nah, kita kan ada multitester, ada apa itu power supply, sama ampere meter ya. Jadi untuk menguji ketika dicolok cas keluaran arusnya berapa ampere. Nah, ini setelah diketahui, nah di sini ada IC CPU-nya yang harus kita coba panasi ya.
apakah nanti setelah kita panasi ada perubahan, handphonenya akan menyala atau masih sama saja ya. Nah, ini hanya sekedar mencoba ya, apa salahnya ya. Jadi ini hanya kita panasin, hanya kita reheat ya. Dan ini setelah di reheat kita tunggu dingin tadi ya. Langsung kita pasang kameranya dan kita akan coba pasang lagi di bagian middle frame-nya ya, di bagian mesin-mesinnya. Kita kan mencoba ya, handphone ini nantinya apakah nanti akan ada respon hidup atau masih sama saja. Apabila masih sama saja, kita akan lakukan pengukuran lebih lanjut ya. Karena untuk kerusakan seperti ini dengan gejala-gejala seperti ini biasanya terjadi pada IC RAM-nya ya, IC RAM dan IC CPU. Karena untuk di beberapa handphone Samsung tipe-tipe tertentu seperti salah satunya Samsung Galaxy Note 8 seperti ini, itu di bagian IC CPU-nya tumpuk dengan RAM-nya ya. Jadi dua gandeng tumpuk di atas, di bawahnya IC CPU dan di atasnya IC RAM. Nah, ini rupanya tadi kameranya malah menghambat untuk masuknya mesin ya. Nah, ini seperti ini. Oke, sudah kita pasang ya ini mesin di frame-nya. Kita akan langsung mencobanya ya. Oke, bismillah, langsung kita colokan cas. Oke, kawan-kawan, bisa terlihat di situ logo petirnya sudah muncul. Namun di situ ada segitiga kuning, namun di situ ada klip merah, artinya pengecasan berjalan. Coba kita hidupkan. Dan alhamdulillah ya, itu hidup Samsung Galaxy Note 8. Nah, seperti itu kawan-kawan. Jadi mungkin ini karena faktor apa ya, bukan karena kita bisa nerawang atau kita bisa feeling atau segala macamnya, ini karena berdasarkan uji pengukuran ya. Tadi kita cek menggunakan multitester, kita cek juga menggunakan ampere meter, juga menggunakan avometer. Oke, langsung saja kita pasang ya. Nah, untuk segitiga kuningnya itu artinya menghambat pengecasan, biasanya ada yang belum terpasang ya. Untuk seri handphone ini, Samsung Galaxy Note 8 ini seperti ini kawan-kawan. Jadi apabila tutup belakangnya itu belum dipasang, nah kemungkinan pada saat dicas, jadi yang muncul itu bukannya tanda pengisian, namun yang munculnya itu segitiga kuning seperti tadi ya. Jadi ada peringatan warning suhu daya baterai terlalu rendah, biasanya seperti itu kawan-kawan. Oke, coba kita akan pasang dulu ini di tutup-tutupnya ya. Kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa. Jadi ketika kawan-kawan mengalami masalah seperti ini, ketika dicas muncul logo petir seperti itu, mungkin ada yang kurang rekat atau kurang nempel seperti itu, bisa dibautnya dikencangin lagi. Nah, ini dia tutup bagian tengahnya kita pasang juga ya. Lalu nah ini tutup yang bagian atas, dan inilah yang tadi saya bilang berpengaruh di pengecasan ya, sehingga muncul segitiga yang berwarna kuning seperti itu kawan-kawan. Oke, pelan-pelan saja, ini memang videonya agak dipercepat ya, jadi tetap dalam proses pengerjaan itu tetap kita harus hati-hati ya, harus sabar, harus telaten ya, jangan terburu-buru kejar target karena banyak kerjaan. Pelan-pelan aja, santai aja, yang penting kerjaannya kelar sempurna ya. Oke, ini akan langsung kita coba colokan cas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke,
tanda petir sudah muncul ya, seperti Samsung kebanyakan. Oke, nah seperti ini kawan-kawan. Jadi ketika tutup belakangnya sudah dipasang, dia langsung muncul persentase pengisiannya, dan ini baru 3% pengisian ya. Kita coba langsung hidupkan. Oke, seperti ini kawan-kawan. Handphone pun sudah menyala ya. Oke, kasus kali ini down ya. Jadi kerusakan pada handphone Samsung Galaxy Note 8 ini kerusakannya di bagian IC RAM dan IC CPU-nya. Nah, untuk solusinya kita coba hangatkan dulu, kita coba rehot ya menggunakan blower ya, hot atau hot gun ya. Nah, ini ada sandinya. Tidak mengapa ya, langsung kita tutup aja. Saya pikir ini cukup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.